Republik Lanfang, jejak Republik Demokratis pertama di Asia Tenggara. Republik Lanfang adalah sebuah entitas politik unik yang didirikan pada akhir abad ke-18 di Kalimantan Barat, Indonesia. Meskipun kini tidak banyak dikenal, Republik Lanfang memiliki arti penting dalam sejarah, terutama sebagai salah satu republik demokratis pertama di Asia Tenggara yang didirikan oleh komunitas etnis Tionghoa. Asal-usul Republik Lanfang. Republik Lanfang didirikan pada tahun 1777 oleh Lo Fang Pa, seorang imigran Tionghoa dari Guangdong, Tiongkok, yang bermigrasi ke Kalimantan Barat. Pada saat itu, banyak imigran Tionghoa datang ke wilayah ini untuk bekerja di tambang emas yang kaya di daerah Pontianak dan sekitarnya. Namun, konflik antara berbagai kelompok penambang serta dengan otoritas lokal memicu kebutuhan akan organisasi yang lebih terstruktur. Lo Fang Pa berhasil mempersatukan para penambang Tionghoa dari berbagai suku dan membentuk organisasi yang disebut Hui, Perhimpunan. Hui ini berkembang menjadi sistem pemerintahan yang demokratis, yang kemudian dikenal sebagai Republik Lanfang. Kata Lanfang sendiri merujuk pada nama pemimpin pendirinya, Lo Fang Pa. Struktur pemerintahan. Republik Lanfang menganut sistem pemerintahan yang unik untuk zamannya. Lo Fang Pa dipilih sebagai presiden pertama melalui proses pemilihan, menandai republik ini sebagai salah satu sistem politik yang demokratis. Pemerintahannya berbasis kolektif dengan dewan pemimpin yang bertugas merumuskan kebijakan, menyelesaikan konflik, dan mengelola perdagangan serta aktivitas pertambangan. Dalam menjalankan pemerintahan, Republik Lanfang tidak hanya mengurus kepentingan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan kepada warga Tionghoa di wilayah itu dari ancaman bajak laut, konflik antar suku, dan tekanan dari kerajaan-kerajaan lokal. Hubungan dengan pihak luar. Republik Lanfang memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik dengan Kesultanan Pontianak dan kerajaan-kerajaan lokal lainnya. Mereka juga menjalin kontak dengan dinasti Qing di Tiongkok, meskipun lebih bersifat simbolis. Namun, hubungan dengan kolonial Belanda menjadi salah satu tantangan terbesar. Belanda yang mulai memperluas pengaruhnya di Kalimantan Barat melihat Republik Lanfang sebagai ancaman terhadap dominasi mereka. Konflik dengan Belanda memuncak pada awal abad ke-19, ketika Republik Lanfang akhirnya harus menyerah kepada kekuatan kolonial. Keberhasilan dan kejatuhan. Republik Lanfang berhasil bertahan selama lebih dari satu abad sebagai entitas otonom yang kuat, hingga akhirnya runtuh pada tahun 1884 akibat serangan besar-besaran dari Belanda. Penyerangan ini terjadi sebagai bagian dari strategi Belanda untuk menguasai tambang emas dan memperluas wilayah kekuasaan mereka di Kalimantan. Meskipun demikian, semangat dan warisan Lanfang tetap hidup. Republik ini meninggalkan jejak penting dalam sejarah Asia Tenggara sebagai contoh pertama dari komunitas demokratis yang didirikan oleh imigran Tionghoa. Warisan sejarah Lanfang. Saat ini, Republik Lanfang menjadi bagian dari narasi sejarah Indonesia yang unik, mencerminkan keberagaman budaya dan pengaruh Tionghoa dalam pembentukan masyarakat di Nusantara. Lokasi bekas republik ini, di sekitar Pontianak dan Mempawah, masih menjadi pusat komunitas Tionghoa yang kuat. Dalam konteks modern, Republik Lanfang seringkali dipandang sebagai simbol ketahanan, keberanian, dan kerjasama lintas budaya. Warisannya juga mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan inklusivitas dalam menghadapi tantangan politik dan ekonomi. Republik Lanfang mungkin telah lama hilang dari peta dunia, tetapi kisahnya tetap menjadi bukti bahwa demokrasi dan keadilan dapat tumbuh dimanapun,
bahkan di tengah hutan belantara Kalimantan.